Bismillahirrahmanirrahim. Kultu, aku berkomentar, alladzi bahwa data sabata yang muncul fi hadzal babi di dalam bab ini minas sohihi diambil dari hadis soheh. Ma yaitu hadis zakarahu yang menyebutkannya Al-Humaidi, Imam Humaidi fil jam'i bainas sohihain, dalam kumpulan antara dua hadis soheh, kumpulan kitab hadis soheh, anil Imam Abi Bakar Al-Barqani, jadi dari Imam Abi Bakar Al-Barqani, annahu bahwa Imam Abi Bakar Al-Barqani khorroja menerbitkan fi kitabihi, dari dalam kitabnya musnadan, sumbernya diambil an Abi Muhammad Abdul Ghani bin Said Al-Hafid, dari Abi Muhammad Abdul Ghani bin Said Al-Hafid, min riwayat Asim, dari riwayat Imam Asim, an Abi Usman an Sulaiman, dari Abi Usman dari Sulaiman, qala bahwa ia berkata, yakni Sulaiman, an Salman, ya, Salman berkata, qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bunyi hadisnya, la takut, janganlah kamu, awalaman, orang yang pertama kali, yadkhulu, masuk, as-suqa, pasar, wala akhiroman, dan jangan menjadi orang yang paling akhir, yahruju, keluar, minha, dari suq, yakni pasar. Kenapa kita tidak boleh menjadi orang yang pertama kali masuk dan terakhir masuk pasar? Badho, bertelur, asyaitonu, syaiton, wafarroha, dan menetas, karena di saat itu ada setan yang sedang bertelur. Wahada, dan hadis ini ya dulu menunjukkan ala anna lisyaitoni, bahwa pada syaiton, dzurriyatun, ada keturunan, min sulbihi, dari tulang rusuknya. Nah, hadis-hadis yang demikian ini bisa jadi perlu diskusi gitulah ya. Perlu diskusi dengan kondisi kekinian, apakah yang dimaksud ini adalah sebuah peringatan, dalam arti begini, kalau kita bukan menjadi orang yang pertama kali dan terakhir masuk, lah kalau kita punya toko di situ, nah, ini juga pertanyaan yang perlu didiskusikan. Maka sebenarnya hadis-hadis yang demikian itu relasinya harus dikaitkan dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan, yaitu apa itu pemilik lapak dagangnya atau dia datang sebagai konsumennya. Nah, maka nilai yang kita dapat dari hadis ini sebenarnya begini. Bukan awal atau akhirnya, tapi niat kita di dalam itu betul-betul kita ini mau melakukan transaksi yang halal, transaksi yang produktif, transaksi yang tidak menipu. Itulah semangat yang kita dapatkan dari hadis ini. Ya, jangan kebiahuyah itulah. Qala Ibnu Atiyah, berkata Ibnu Atiyah, wa qaluhu wa dzurriyyatuhu, dan komentar tentang keturunan, zahirul lafdi, ini materi lafadznya yak tadi bersesuaian al muwaswisina, golongan mereka yang mengganggu, minasyayatini, dari syaitan. Jadi begini, semangat itu bukan semata-mata tidak boleh masuk di awal dan akhirnya pasar, tapi berkait dengan potensi gangguan setan ketika orang masuk ke dalam pasar. Kenapa? Nah, pasar ini kita umpamakan sebagai orang tempat berkumpul. Ada penjual, ada pembeli misalnya. Pasar ini tidak hanya pasar-pasar transaksi barang, transaksi dagangan, tapi juga pasar-pasar yang menyangkut tentang transaksi-transaksi lain, seperti perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk suatu pekerjaan-pekerjaan. Itu bisa di kantor juga pasar gitu loh. Nah, ketika kita melakukan transaksi, ada perjanjian-perjanjian, potensinya setan datang menggoda kita untuk berbuat curang. Nah, ya. Yaitu alladzina ya'tuna, para setan-setan yang mengganggu itu, mereka ya'tuna, datang bil mungkari, dengan semangat kemungkaran, wayahmiluna, dan mereka menggunakan kendaraan alal batili, berdasarkan kebatilan.
Nah, jadi begini, maksud hadis ini bukan berarti kita secara fisik tidak boleh datang awal dan akhirnya di pasar, tetapi kita sadar orang yang akan bertransaksi, nah, ini cenderung ya untuk digoda oleh setan untuk melakukan manipulasi, tipuan, kamuflase dan seterusnya. Dan itu jangan sampai terjadi. Maka disitulah kita memahami hadis ini. Wadakoro dan menyebutkan At-Tabari, Imam Tobari, wa ghairuhu dan lainnya, Anna Mujahid, bahwa Imam Mujahid kola berkata, Zuriyatu iblisa asyayati, Zuriyatu iblisa, bahwa keturunan iblis asyayatinu yaitu syaitan, para syaitan. Jadi begini, kata kuncinya, kita ini kan punya nafsu kan. Nafsu ini cenderung miring ke kiri, istilahnya cenderung berbuat jahat. Nah, ketika kita akan transaksi dan kita tahu pasar kan tempatnya transaksi, bursa transaksi, maka nafsu datang membisikkan kepada kita, kamu nanti kalau kepengen untung yang banyak, kamu harus melakukan tindakan-tindakan manipulatif misalnya. Jangan jujur-jujur gitu loh. Nah, maka ungkapan-ungkapan, bisikan-bisikan yang demikian itulah sangat mudah terjadi di pasar. Inilah kaitannya dengan menjaga hati, ya, menjaga hati ketika kita akan bertransaksi. Terima kasih, wallahu alam.